Oke, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini mohon izinkan saya untuk melaksanakan diseminasi terkait aksi nyata modul 1.4 dalam program calon guru penggerak angkatan 10 SMPN 77 Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kali ini saya akan memaparkan terkait modul 1.4 yang mana terdapat dalam program calon guru penggerak. Maka di tugas modul 1.4 ini kiranya untuk berbagi aksi nyata terhadap rekan sejawat yang ada di sekolah SMP Negeri 7 Cimanggu. Yang pertama tentunya agar lancar acara ini kita ucapkan yang pertama dengan keadaan yang sangat fresh, sangat luar biasa, di mana sekolah kita yang sekolah kecil ini tentunya agar beranjak dari meningkat ke arah yang lebih baik tentunya ke depannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Buhani. Ini profilnya saya sengaja cantumkan tentang logo SMP Negeri Cimanggu di sini karena memang ini logo sekolah kita Bapak Ibu. Yang kedua, di halaman kedua ini diseminasi aksi nyata yang akan saya paparkan tentunya materi modul 1.4 disiplin positif dan nilai universal, teori motivasi dan hukuman, berikut keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, terus dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi, yang mana dalam materi modul 1.4 ini kita tentunya harus memiliki keterampilan sebagai seorang pendidik atau sebagai guru, yaitu dari poin-poin inilah yang menyangkut dengan kurikulum merdeka kita harus menguasai. Namun tentunya saya hanya mengambil 2 judul terkait apa yang ada di layar ini. Yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua segitiga restitusi yang akan saya sampaikan. Seharusnya semuanya Pak Eli, namun mungkin waktu juga nanti selebihnya kita share saja. Baik, kita ke materi. Selanjutnya di sini terdapat kebutuhan dasar manusia. Karena untuk Pak Jun, saya mengambil kebutuhan dasar manusia di sini salah satunya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Ya, ini sifat dasar manusia. Mengapa ini harus kita kuasai terkait keterampilan ini atau pengetahuan ini? Karena memang kita setiap hari berhubungan dengan murid atau siswa-siswi, di mana siswi tersebut itu kan manusia Pak, bukan hewan gitu pada intinya ya. Karena ini akan berkesinambungan atau akan berkaitan tentunya. Selanjutnya ini diagram lingkarannya terkait kebutuhan dasar manusia. Pertama bertahan hidup itu paling tengah Pak. Nah di sampingnya yaitu kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya. Ini sifat dasar yang tidak bisa dibuang menurut ahli ya, menurut ahli dari yang sudah mengenal penelitian. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup
atau survival. Ya, survival. Gunanya apa survival? Kebutuhan bertahan hidup. Nanti ada hubungannya juga dengan semua siswa-siswi yang ada di sekolah kita, agar kita bisa mengetahui kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, melayani kesehatan, rumah dan makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ada banyak orang di luar sana, ketika alasan untuk bertahan hidup, manusia akan melakukan hal apapun dalam rangka untuk bertahan hidup. Ya, ini. Yang kedua yaitu kasih sayang. Setiap manusia, termasuk siswa-siswi yang ada di SMP Cimanggu, butuh sekali Pak tentang kasih sayang ini, baik di rumah ataupun di sekolah. Ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan yang psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kita biasanya contoh melihat siswa-siswi kita yang ada di sekolah, mereka bergerombol, berkelompok. Nah, ini salah satunya kasih sayang dan rasa diterima, kan sesuai dengan istilah sahabat atau teman. Kadang kita berkelompok dengan yang lain tidak nyaman, dengan ini nyaman gitu ya, nyetel gitu pada intinya. Ini yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini sangat nampak sekali di dalam siswa-siswi kita terkait kebebasan. Namun kita sebagai penuntut, kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, yaitu menuntut agar anak atau siswa tidak terjerumus. Maka sebetulnya mereka yang mereka lakukan itu kebutuhan dasar manusia yang sering terjadi gitu pada itu. Selanjutnya yang keempat, kesenangan. Setiap manusia memiliki rasa ingin bersenang-senang atau ingin rasanya untuk senang gitu. Kesenangan ini kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Baik orang tua, anak-anak, itu semua mereka butuh tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Menurut Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dan dengan belajar. Ini dari sebuah penemu atau peneliti dari Glasser. Ini menghubungkannya dengan kesenangan dengan belajar pada intinya. Semua hewan setingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain saat mereka bermain. Mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Tetapi itu tadi, lagi-lagi kita sebagai pendidik tetap harus bisa mengontrol putra-putri kita, anak didik kita, para peserta didik atau murid itu selalu tetap dalam koridor yang tepat. Sekalipun kesenangan itu kebutuhan dasar. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, ini dasar manusia, sifat dasar manusia. Kebutuhan atas dasar kemampuan kita diakui oleh rekan kita, oleh teman kita, baik di kelas ataupun misalkan di kelompok-kelompok tertentu. Kita butuh pengakuan karena kita misalkan mampu melakukan hal tertentu, maka teman kita itu harus mengakui gitu, butuh pengakuan. Ini 5, penguasaan,
tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Contoh kecil, seperti sering terjadi di kelas-kelas ketika kita mengajar, Bapak Ibu, ada siswa yang butuh pengakuan. Contoh misalkan Samsul, wah Samsul ini misalkan agak sedikit nakal, tetapi sebetulnya dia itu pintar dalam berbagai hal. Itu butuh seperti itu, pujian atau ucapan-ucapan yang seperti itu di kelas. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin minimalnya kita harus mengetahui dulu tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti ada keterkaitan dengan kita sebagai seorang pendidik, yaitu untuk menuntut para murid-murid kita yang ada di sekolah. Itu mungkin 5 dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada 5 dasar kebutuhan manusia yang telah kita bahas. Guru harus mengkaitkan dengan siswa-siswi di sekolah karena 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa kita ubah atau hilangkan. Tetapi siswa-siswi di sekolah melakukan hal apapun, baik negatif ataupun positif, mereka memiliki alasan, maka guru harus mengambil dalam mengambil tindakan. Ini ya. Jadi itu materi yang pertama, Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita ke materi yang kedua tentang segitiga restitusi. Mungkin Pak Jun pernah mendengar istilah tentang segitiga restitusi ini? Kalau saya boleh jujur, baru sekarang. Betul sekali, Bapak Ibu. Mungkin Pak Eri, Pak Sumantri, Pak Mansur, Bu Witi, dan Bu Rena mungkin, ataupun Pak Aep, tentang segitiga restitusi ini sebetulnya asing, Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya sudah kita lakukan, hanya saja istilahnya kita tidak tahu itu apa. Ya. Dalam segitiga restitusi ini, contoh ketika kita memiliki siswa-siswi yang memiliki masalah kenakalan atau melanggar aturan dan lain-lain, cara penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi ini itu lebih apa ya? Lebih baik di antara yang lainnya, gitu. Ya, maka dari itu saya berbagi paling baik pada hari ini. Tentunya sebetulnya bukan saya bisa, bukan saya mampu, hanya saja kita kolaborasi bersama-sama. Bagaimana cara menerapkan ini, gitu. Nah, di sini apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Ini penemunya Gosen, John, ahli dari luar negeri. Jadi pengertian segitiga restitusi seperti ini. Nah, gambarnya juga seperti ini, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seharusnya seperti ini kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tidak ada yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di dalam kurikulum Merdeka ini sudah bukan peraturan, Bapak Ibu, tetapi keyakinan kelas. Setiap kita mengajar di kelas, tentunya kita menyusun keyakinan kelas dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Yuk kita sepakati keyakinannya apa misalkan. Yang pertama, hormat terhadap guru atau menghormati guru. Yang kedua, misalkan saling menghormati antar teman di kelas. Itu harus disepakati setiap kita masuk mengadakan KBM di sekolah ataupun kelas, ya. Itu. Selanjutnya, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh misalkan kita memiliki siswa yang memiliki
masalah atau melanggar misalkan di sekolah kita. Contoh kalimatnya ini harus yang positif, jangan yang negatif. Artinya peraturan dengan kesepakatan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Kalau peraturan itu jangan membuang sampah contohnya, nah, itu peraturan. Jangan, itu kalimat negatif. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Hanya mengubah seperti itu, tetapi tujuannya tetap sama sebetulnya. Ya. Nah, menstabilkan identitas di sini. Contoh kalimat yang harus kita utarakan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita mengucapkan kalimat itu terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai pendidik itu wajib atau misalkan penting dalam segi negara ini untuk mengutarakan hal-hal yang positif. Jangan menjudge itu, ini misalkan. Nah itu kan menjudge sifatnya. Betul. Yang selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh misalkan ada siswa yang terlambat atau ada siswa yang bolos misalkan. Nah, kamu kenapa bolos? Nanti kan kita konsultasi atau ngobrol. Iya, sebetulnya Bapak juga itu pernah seperti itu. Itu menguatkan secara tidak langsung tentang siswa yang melakukan hal itu. Apakah kamu menyadari atau tidak perilaku ini sangat melanggar keyakinan kelas yang pernah kita sepakati misalnya. Nah, secara tidak langsung dia juga berpikir lagi, oh tidak ya. Itu. Yang selanjutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Itu kalimat yang bisa diutarakan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, intinya dalam beberapa kalimat-kalimat yang bisa diutarakan dalam segitiga restitusi ini sebetulnya lembut-lembut semua baik-baik ya. Akan tetapi kita sangat sulit sekali untuk menerapkan hal ini di sekolah kita. Karena apa? Ini terlalu lembut sebetulnya, lanjut ya. Tapi nanti kita belajar sama-sama bagaimana caranya. Pada intinya di dalam materi ini intinya siswa jangan dijudge gitu kan. Lebih ke istilahnya apa ya, lebih lembut lah pada itu, lebih ya diarah gitu, diperhatikan. Karena anak-anak yang nakal sebetulnya ingin diperhatikan Pak. Sebetulnya hanya saya terkadang kita kan pusing untuk berpikirnya itu langsung saja kita kan to the point gitu. Tetap tujuannya sama kan, itu berarti. Selanjutnya validasi tindakan yang salah di dalam segitiga studi ini yang sebelah kanan. Validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Di sini. Contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh misalkan di sekolah kita ada siswi yang selalu mencontek misalkan pekerjaannya, menyontek ke temannya. Terus kita observasi dan melakukan perbaikan terhadap siswa tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan validasi. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kurang tema untuk jadi gitu oke, tengah titik oke gitu kan. Hanya dibentak doang misalkan. Itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Itu kalimat yang bisa kita utarakan terkait validasi. Yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan Rohmah sedang mengerjakan PR pas maghrib, temannya mencontek misalnya. Kan Rohmah tidak terima tuh, ngadu ke kita kan sebagai guru atau sebagai wali kelas. Nah, kita bisa validasi tindakan itu untuk misalkan kamu hanya ngomong saja, hanya bisa saja, tidak memukul dan lain sebagainya misalkan. Nah itu. Selanjutnya, kamu boleh memperhatikan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, misalkan model Rohmah tadi ada contek oleh Johayan misalkan. Harusnya kita berbicara ke Rohmah itu seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Misalkan si Rohmah tadi menyentak si
si Johyati kan, kita harus menengahi gitu pada itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya apa yang kita percaya sebagai apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Pertama kita menanyakan keyakinan dalam segitiga resolusi ini. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kita membalikkan tentang peraturan atau kesepakatan kelas tersebut. Ya, apakah melanggar atau tidak? Tanyakan secara umum gitu ya. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas atau kelas yang ideal? Jadi ini membawa siswa ke arah berpikir yang positif. Saya biasanya kan siswa itu, Pak saya ini begini gitu kan. Selanjutnya kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti? Itu juga bisa diterapkan kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Itu. Ini dalam segitiga resolusi. Selanjutnya, langkah pertama pada bagian dasar segitiga ini resolusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga resolusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses, merubah kesalahan memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh, kita harus mempunyai keyakinan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, misalkan ini termasuk keyakinan kelas seperti ya. Misalkan kita setiap di dalam kurikulum merdeka itu, setiap kita akan melaksanakan KBM, kita harus susun keyakinan dulu 5 menit atau 3 menit. Anak-anak, yuk kita untuk menyepakati keyakinan kelas ini. Pak yang keluar masuk misalkan kita kenakan hukuman misalkan atas kesepakatan semua itu. Jadi tidak ada aturan yang tertempel Pak. Jadi harus disepakati itu untuk pelaksanaan KBM pada saat jam tersebut. Setiap pertemuan. Jadi keyakinan kemarin juga saya ketika akan melaksanakan pendidikan di kelas, kita susun dulu gitu. Siswa dan siswi harus proaktif misalkan. Terus berbicara dengan sopan misalkan. Kita arahkan setiap kita masuk kelas, setiap kita KBM. Nah di sini seperti kalimat-kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas. Ya, ketika orang siswa tentunya. Ketika kita berbicara tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita membujuk benar-benar kita membujuk gitu Pak sebagai guru kan sebagai pendidik gitu pada intinya. Selanjutnya saya juga pernah melakukan hal yang sama. Itu bisa dilakukan seperti itu dalam penyelesaian permasalahan siswa segitiga resolusi. Namun saya juga dengan kawan-kawan lebih parah gitu. Tetapi itu tadi sebetulnya bertolak belakang Pak Julian dengan kondisi kita gitu. Kita tanpa melakukan hukuman atau misalkan konsekuensi dan lain-lain, mereka justru masih bandel gitu ya istilahnya. Akan tetapi dalam kurikulum merdeka ini segitiga resolusi ini harus bergeser mulai diterapkan gitu menurut para fasilitator dan lain-lain gitu ya gitu. Memang secara sadar kita iya juga ya karena atas dasar dari manusia itu tadi gitu. Tetapi itu tadi kebiasaan kita karena memang jika terlalu lembut justru mereka susah gitu. Tetapi mudah-mudahan setiap sering berjalannya waktu kita dapat melaksanakannya Pak. Selanjutnya langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Betul tidak? Ketika anak misalkan dijudge oleh kita salah, misalkan berbuat salah, maka tetap akan ada masalah gitu, ya.
Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami, Pak. Gitu. Intinya menanyakan, kenapa sih bolos? Kenapa sih kesiangan gitu? Siapa tahu pada saat kesiangan kita misalkan tidak tahu latar belakangnya seperti apa, kita nggak tahu di rumahnya ibunya lagi sakit, dia harus memasak, harus ambil air dan lain-lain. Itu sangat betul-betul harus diperhatikan oleh kita sebagai guru, gitu. Jadi anak ini merasa dipahami gitu ya, kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan, karena tentunya setiap siswa atau setiap anak itu memiliki keinginan di depan. Tapi terkadang kita kewalahan sebagai tenaga pendidik, ini anak ini nakal, kita kan berusaha untuk meluruskan gitu. Di sisi lain ada banyak hal-hal juga yang kita langgar di dalamnya gitu. Ya. Karena dengan langkah ketiga itu, dengan menanyakan keyakinan, ditanya aja kita, misalkan kamu melakukan hal ini menurut kamu benar atau salah? Salah Pak, misalkan. Terus seharusnya seperti apa kamu? Ini Pak, misalkan itu memiliki istilahnya memiliki jawaban khusus gitu. Yang jadi pertanyaan, Pak Muhani, apakah bisa diterapkan di kita? Kata Bupati misalkan. Nggak tahu juga saya. Karena memang kita perlu mencoba gitu. Ya, diproses karena ini diciptakan sebetulnya bukan untuk sekarang Pak, tapi 10 tahun yang akan datang gitu. Makanya kita di calon guru gerak ini sebetulnya bukan untuk sekarang, di masa yang depan gitu. Ketika kita sudah berkolaborasi, semua guru sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan orang tua siswa, mudah-mudahan ke depan bisa dijalankan tentang poin-poin ini gitu. Selanjutnya, ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, kan tadi kita katakan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga realistis kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Saya suka merefleksi diri dan suka merenung Mas Menteri. Iya, ini aturan, ini yang harus kita jalankan sangat betul sekali. Tapi yang jadi pertanyaan, sangat sulit untuk kita jalankan. Jadi intinya kita guru-guru apa yang normal itu. Semua seperti itu Pak. CGP yang pendidikan sekarang teman-teman yang 100 lebih ya pesertanya untuk mereka hampir semua sama seperti itu. Cuma di situ ada perubahan terkait pengetahuan, harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Mudah-mudahan depan kita bisa melaksanakannya di setiap sekolah. Nah ini contoh kemarin saya menyelesaikan tugas seolah-olah Bu Hayati ada masalah membentang si siapa tuh yang udah pernah ini? Itu terus impor juga ceritanya terlalu kesiangan. Ini saya buat sebuah video, sebuah tugasnya juga saya buat. Alhamdulillah dapat 4 jempol apresiasi. Hanya saja kualitasnya 1 suara kurang jernih dan pemainnya katanya terlihat agak kayak membaca pertanyaan gitu di laptop. Ya betul, saya menyadari hal itu. Betul Pak, Bapak saya nggak baca, enggak, saya mengakui hal itu. Memang saya membaca hal itu karena tidak hafal teks gitu. Ini yang kemarin tentang modul 1.4 dan mungkin cukup sampai di sini tentang paparan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, bukannya saya pintar atau sudah bisa, tetapi kita di sekolah kita tercinta ini saya beri pandu tentang hal-hal yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus banyak berkolaborasi
dengan warga sekolah, dan setiap apapun itu yang akan kita inginkan itu pasti akan terwujud Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga nanti dapat berkesempatan untuk belajar di calon guru berkelas. Berat memang, akan tetapi seru, menantang juga ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi